Halo anak-anak, salam olahraga. Jumpa lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Bagaimana anak-anak? Kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bugar ya. Tak lupa Pak Basri selalu mengingatkan kepada kalian semuanya di rumah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M. Yang pertama adalah menggunakan masker saat kalian sedang beraktivitas atau keluar dari rumah. Dan yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir minimal 20 detik. Dan yang ketiga, tentunya kalian harus menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan saat sedang beraktivitas. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, ketika kalian melaksanakan aktivitas olahraga, juga Pak Basri sarankan ya, tidak menggunakan masker karena akan menghambat sirkulasi udara yang akan masuk ke tubuh kalian. Dan laksanakan pemanasan terlebih dahulu ya, agar tidak terjadi cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan di minggu yang lalu? Iya, benar sekali anak-anak, tentang tenis meja. Dibuka kembali buku catatannya, karena hari ini Pak Basri akan mengulas materi yang sudah kalian pelajari di minggu yang sebelumnya. Dan nantinya kalian juga harus siap-siap ya, karena di segmen yang kedua dan di segmen yang ketiga nantinya Pak Basri akan memberikan soal dalam bentuk kuis yang harus kalian jawab dan nantinya kalian kumpulkan di guru PJOK kalian masing-masing. Baik anak-anak, masih ingat permainan tenis meja itu apa? Iya anak-anak, benar sekali. Permainan tenis meja merupakan salah satu permainan olahraga bola kecil yang dimainkan di atas meja dengan alat berupa net sebagai pembatas dan juga bat sebagai alat pemukul dan menggunakan bola. Ya, bisa dimainkan secara single ataupun double. Permainan tenis meja pertama kali diperkenalkan oleh tentara Inggris ya, pada saat waktu itu sekitar abad ke-19, yang dimana alat yang digunakan masih berupa buku yang disusun sebagai pembatas atau net, dan pemukulnya juga sama, masih dengan buku ya. Dan alat yang digunakan berupa bola yang digunakan adalah menggunakan bola golf. Tapi anak-anak, pada saat waktu itu permainannya belum dinamakan permainan tenis meja, tapi masih dikenal dengan yang namanya pingpong ya, atau ada yang juga menyebutnya wirwaf. Tapi anak-anak, pada saat waktu itu permainan tenis meja atau yang lebih dikenal dengan yang namanya pingpong hanya dimainkan oleh kalangan atas, yang dimainkan setelah makan malam. Baru berkembang dan semakin banyak orang yang menyukai olahraga tersebut, yang sampai akhirnya ada seseorang yang bernama James Wiggitt ya, menemukan suatu bahan untuk membuat bola yang bernama seluloid yang digunakan untuk membuat bola pingpong yang kita kenal saat ini. Ada bola yang berwarna putih seperti ini ya,
Kemudian ada juga bola yang berwarna orange seperti ini. Ini bahannya sama, yaitu dari seluloid. Ya. Kemudian pada saat bersamaan pula, yang dulunya olahraga pingpong masih menggunakan alat sederhana sebagai bat atau pemukulnya, juga diikuti oleh isi good, ya, atau isi gude, seseorang yang menemukan pertama kali bahwa bat yang digunakan adalah sebuah papan yang sudah diamplas halus, kemudian dilapisi oleh karet. Nah, anak-anak, batnya seperti ini, ya. Ada dua sisi, hitam dan juga orange. Kemudian karena banyak peminat yang bermunculan dengan olahraga pingpong ini, maka dibentuklah yang namanya ITTF, ya, atau Induk Federasi Tenis Meja di seluruh dunia atau secara internasional, yang dibentuk pada tahun 1926 di Inggris, yang pesertanya adalah 140 negara. Barulah anak-anak pada tahun 1939 dibentuk yang namanya PPPSI, yaitu Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Akan tetapi karena istilah pingpong banyak yang menggunakan, akhirnya di Indonesia sendiri juga dirubah pada saat konferensi di Surakarta pada tahun 1958, yang akhirnya nama Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia, ya, dirubah menjadi PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Jadi seperti itu anak-anak. Untuk berikutnya di segmen yang kedua, Pak Basri akan menjelaskan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat permainan tenis meja atau gerak dasar dalam permainan tenis meja, yang kemudian dilanjutkan dengan kuis pada segmen kedua dan di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, disiapkan buku catatannya, disimak baik-baik dan dijawab kuis nantinya, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Anak-anak, di segmen yang pertama tadi Pak Basri sudah menjelaskan sedikit tentang sejarah dari permainan tenis meja. Di segmen yang kedua ini Pak Basri akan mengulas sedikit tentang apa saja gerak dasar yang ada dalam permainan tenis meja. Yang pertama ada gerak dasar pegangan atau yang biasa disebut dengan grip. Iya, benar sekali anak-anak. Masih ingat pegangan ada berapa? Iya anak-anak, lebih kita kenal dengan dua pegangan. Pegangan yang pertama kita lebih kenal dengan istilah shake hand grip, ya, yang posisinya seperti berjabat tangan. Untuk pegangan yang kedua anak-anak, ada yang namanya pegangan pen holder grip, ya, yang posisinya seperti saat memegang pena seperti ini. Ada lagi satu jenis pegangan atau grip yang kita kenal dengan yang namanya similar grip, merupakan pegangan variasi dari pegangan second grip. Tinggal posisinya telunjuk kita keluarkan dan kita tempelkan pada bat seperti ini. Ini pegangan similar grip, ya. Ada lagi anak-anak, yaitu posisi badan atau stance, posisi berdiri. Kalau posisi berdiri kita seperti ini, penuh menghadap ke meja, yang namanya square stance, ya. Jadi penuh menghadap ke meja. Ketika badan kita miring seperti ini dan kita melakukan pukulan, itu bisa dinamakan yang namanya side stand, berarti menyampingi meja. Itu anak-anak. Untuk berikutnya Pak Basri berikan dalam bentuk kuis. Dilihat buku catatannya anak dan disimak baik-baik kuis yang Pak Basri berikan berikut ini.
Soal yang pertama, alat atau perlengkapan yang digunakan untuk memukul bola pada permainan tenis meja disebut A. Raket, B. Stick, C. Balok, atau D. Bat. Waktu menjawab pertanyaan tersebut Pak Basri berikan waktu 20 detik dari sekarang. Soal yang kedua, istilah lain dari permainan tenis meja yang dikenal saat pertama kali olahraga tersebut mendunia adalah A. Cricket, B. Cricket, C. Pingpong, atau D. Mixed match. Waktu menjawab pertanyaan tersebut Pak Basri berikan waktu 20 detik dari sekarang. Soal yang ketiga, sebelum kita mempelajari pukulan dalam permainan tenis meja, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah pegangan atau yang kita sebut dengan grip. Pegangan yang posisinya seperti berjabat tangan dikenal atau disebut juga A. Backhand grip, B. Shakehand grip, C. Handsball grip, atau D. Penholder grip. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pak Basri berikan waktu 20 detik dari sekarang. Berikutnya anak-anak, soal yang keempat. Jika posisi tangan kanan kita sedang memegang bat, ya, kemudian bola diarahkan oleh lawan ke samping kiri tubuh kita, maka pukulan yang kita lakukan yang lebih efektif dan efisien adalah menggunakan pukulan A. Pukulan push, B. Pukulan drive, C. Pukulan backhand, atau D. Pukulan forehand. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pak Basri berikan waktu 20 detik dari sekarang. Soal yang kelima, bola yang digunakan dalam permainan tenis meja terbuat dari bahan A. Seluloid, B. Plastik, C. Karet, atau D. Gipsum. Waktu menjawab pertanyaan tersebut Pak Basri berikan waktu 20 detik dari sekarang.
Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Disiapkan buku catatannya kembali, karena di segmen yang ketiga nantinya Pak Basri akan memberikan lagi dalam bentuk kuis. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk menjawab kuis berikutnya dari Pak Basri? Baik, kuis kita mulai. Soal yang ke-6. Induk organisasi tenis meja secara internasional dikenal dengan nama A. ITTF, B. IKI, C. IPSI, atau D. IMFT. Waktu menjawab, Pak Basri berikan waktu 20 detik dari sekarang. Soal yang ke-7. Pukulan yang dilakukan secara keras dan tajam sehingga bola sulit dikembalikan oleh lawan dikenal atau disebut dengan pukulan A. Spin, B. Drive, C. Smash, atau D. Backhand. Waktu menjawab pertanyaan tersebut, Pak Basri berikan waktu 20 detik dari sekarang. Soal nomor 8. Posisi badan yang secara penuh menghadap ke meja saat akan melakukan pukulan dinamakan A. Square stance, B. Triple stance, C. Side stand, atau D. Jump stance. Waktu menjawab soal, Pak Basri berikan waktu 20 detik dari sekarang. Soal nomor 9. Posisi badan yang secara menyamping menghadap ke meja dan posisi tangan siap untuk memukul bola dinamakan A. Square stance, B. Triple stance, C. Side stance, atau D. Jump stance. Waktu menjawab soal tersebut, Pak Basri berikan waktu 20 detik dari sekarang. Soal nomor 10. Dalam permainan tenis meja juga memerlukan adanya latihan
langkah kaki yang digunakan untuk memposisikan badan saat ingin memukul bola. Istilah latihan tersebut dinamakan A. Jump foot, B. Grip, C. Stance, atau D. Football. Waktu menjawab pertanyaan tersebut, Pak Basri berikan waktu 20 detik dari sekarang. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Tentunya kalian semuanya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa, tugas hari ini adalah mencatat materi yang sempat Pak Basri ulas dan mengumpulkan kuis yang Pak Basri berikan hari ini ke guru PJOK kalian masing-masing. Anak-anak, Pak Basri juga mengingatkan ya, mungkin Bapak Ibu guru PJOK kalian menginstruksikan kepada kalian semuanya karena kalian sudah berada di kelas 9. Ya, mungkin sudah melaksanakan atau berproses melaksanakan ujian praktek. Untuk itu dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh ya, agar mendapatkan hasil optimal. Di segmen yang terakhir ini, Pak Basri juga tetap mengingatkan, patuhi protokol kesehatan, disarankan tidak menggunakan masker saat kalian sedang beraktivitas olahraga karena menghambat sirkulasi udara yang masuk ke tubuh kalian. Dan juga lakukan pemanasan sebelum melaksanakan aktivitas olahraga, serta gunakanlah pakaian yang sesuai. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah!